Kedua tim akan bermain hati-hati dan Cina menang 1-0. Menang ya teman-teman Indonesia. Tapi menurut saya di pertandingan ini dia akan memainkan segalanya. Jika Cina unggul duluan, maka Indonesia yang pemarah akan kalah. Saya berharap Tiongkok akan kalah dan membiarkan pelatihnya terbang jauh. 3-1 untuk Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 dan pertandingan tersebut akan digelar di kandang Cina. Timnas Indonesia tentu menargetkan kemenangan sebab mereka butuh 3 poin untuk membuat persaingan di papan atas kembali memanas. Selain itu, ini bisa jadi momentum mereka merangsek ke dua besar. Karena pada pertandingan lainnya, Bahrain akan melawan Arab Saudi dan Jepang melawan Australia. Rupanya, pertandingan tersebut mengundang perhatian dari orang-orang Vietnam. Seperti inilah komentar orang Vietnam. Kedua tim akan bermain hati-hati dan Cina menang 1-0. Menang ya teman-teman Indonesia. Masih berharap Indonesia 3 poin hari ini, semoga wasitnya agak adil. Indonesia akan menang dengan 2 gol. Jika Anda bertemu Tuan Pak, Anda tidak akan memenangkan pertandingan apapun. Tetapi Anda akan selalu kalah. Tapi saya tetap punya wajah bangga dan mampu bertalenta tanpa berterima kasih kepada kolektor Belanda. Semoga Belanda 2 menang mengharumkan Asia Tenggara. Imbang 2-2 atau menang 2-1. Semoga Indonesia sukses mengalahkan Cina. Walaupun saya kurang suka dengan Cina, tapi menurut saya pertandingan ini Cina akan mendapatkan poin pertama, bahkan mungkin 3 poin. Jangan pernah meremehkan lawan dan bermainlah secara maksimal. Saya yakin di pertandingan ini Cina akan memenangkannya, jadi saya prediksi 2-1 untuk Cina. Katakan sejujurnya, ini Belanda dan Cina. Di masa lalu ketika Anda bertemu Tuan Pak, mengapa Anda tidak rendah hati? Setiap orang memiliki filosofi sepak bolanya masing-masing, tetapi mengapa Anda bertemu tim yang begitu rendah hati sekarang? Kekalahan dari Tiongkok akan segera menunjukkan level Anda. Naturalisasi besar-besaran pemain Eropa, tim sepak bola Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang jelas. Turut berbahagia untuk tim sepak bola Indonesia, tapi turut berbelasungkawa untuk bintang-bintang dalam negeri yang harus membuat penonton bertepuk tangan. Jika secara teori Cina berpeluang menduduki peringkat keempat setelah leg pertama, maka jika pada pertandingan ini Cina memenangkan Indonesia dengan selisih 3 poin dan kalah dari Bahrain dengan selisih 1 poin, sama dengan skor Indonesia pada laga terakhir leg pertama, maka Cina menang melawan Bahrain atau imbang. Maka peluangnya untuk masuk top 4 masih lebih layak karena di babak terakhir antara Indonesia dan Jepang peluang menang dan seri sangat sulit. Sehingga pada pertandingan Cina melawan Indonesia mereka akan bermain sekuat tenaga dan sekuat tenaga Indonesia tidak akan cukup bodoh untuk menyerang. Jangan bermimpi tentang Indonesia. Paling banter peringkat 4 ada 6 tim yang masih tersingkir secara normal. Di pertandingan berikutnya bertemu Australia dan bertemu Arab. Mereka akan langsung mati dan ketika bertemu Jepang 99,99% akan mati. Tim sepak bola Indonesia penuh dengan orang Belanda dan sulit kalahkan Cina. Bagaimana jika Indonesia kalah? Tiongkok berubah dari seri menjadi menang. Pria ini jahat, jangan meremehkan Tiongkok. Tiongkok kini terpojok, siapa tahu mungkin mereka akan bangkit. Tapi menurut saya di pertandingan ini dia akan memainkan segalanya. Jika Cina unggul duluan maka Indonesia yang pemarah akan kalah. Saya berharap Tiongkok akan kalah dan membiarkan pelatihnya terbang jauh. 3-1 untuk Indonesia.